Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kompas TV yang berada di rumah, yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah ada 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan ini harus kita hafalkan bagi umat muslim, terutama umat Islam. Pada hari ini saya akan berceramah tentang peristiwa yang terjadi di 10 Muharram atau hari Asyura. Yang pertama, diampunkannya Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam alaihissalam masuk ke syurga atau berada di surga, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kalau engkau mau makan, makanlah. Kalau engkau mau pakai, pakailah. Kalau engkau mau pegang, peganglah apa saja yang ada di surga. Boleh Adam, tetapi hanya satu, buah khuldi. Buah khuldi yaitu syajaratul khuldi. Tetapi Nabi Adam alaihissalam sangat menginginkan bagaimana rasanya buah khuldi. Pada saat itu Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam alaihissalam, membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam untuk mendekatkan syajaratul khuldi, yaitu buah khuldi. Maka Nabi Adam alaihissalam terbujuk dan dimakannya satu, Hawa memakan dua. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tahu, langsung dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Wahai Adam, keluarlah engkau dari surga ini karena engkau tidak taat perintah aku. Dan Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatnya, bacaannya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dan diampunkanlah Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram, itu tepatnya di 10 Muharram. Yang kedua, diampunnya dosa Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam saat itu sangat tidak menginginkan umatnya yang sangat kurang ajar kepadanya, tapi Nabi Yunus alaihissalam langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, aku akan keluar dari negeri ini. Kenapa? Karena sangat kurang ajarnya mereka dengan aku. Dan Nabi Yunus alaihissalam berangkatlah memakai kapal. Saat di tengah laut, kapal itu terombang-ambing. Terombang-ambing, melihat bahwa kenapa terombang-ambing? Dikeluarkanlah barang-barang, benda-benda yang ada dalam kapal itu, tapi masih juga. Saat itu diundilah siapa yang akan keluar dari kapal. Selama 3 kali, yaitu nama Yunus alaihissalam itu terus mendapatkan undian itu. Dan keluarlah Nabi Yunus dari kapal itu dan menyelam Nabi Yunus dan dimakan oleh ikan nun. Ikan nun memakan, bukan makan, tapi menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari di dalam ikan nun dan membaca, yaitu taubatnya Nabi Yunus alaihissalam itu la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ketika di dalam laut ikan nun sakit perut, kalau nak cari apotik tak ada di dalam laut, dan dimuntahkanlah Nabi Yunus alaihissalam di suatu pulau. Dan saat itulah Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam di dalam bulan Muharram juga. Yang ketiga, yaitu tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala itu ada yang besar, ada yang kecil. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu dan letaknya kampak itu di berhala yang besar. Nah, Raja Namrud mengatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata intelijen Raja Namrud, itu Ibrahim yang menghancurkannya. Dan dipanggillah, wahai Ibrahim. Ibrahim, kenapa kau menghancurkan berhala ini? Kata siapa? Kata Ibrahim. Kata intelijen aku. Tetapi Nabi Ibrahim melihat, itu tengok, yang menghancurkan itu yaitu berhala yang besar. Dia megang kampak. Kau bohong. Bagaimana bisa patung itu bisa mengampak itu? Berarti kau gila. Dan dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api yang sangat besar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya naru ta'allah, kuni bardan salaman Ibrahim. Wahai api, jangan kau bakarlah Nabi Ibrahim. Saat itu banyaknya hewan-hewan yang sama dengan Nabi Ibrahim, yang mendukung Nabi Ibrahim, dan juga ada yang tidak suka dengan Nabi Ibrahim, yaitu cicak. Cicak meniupkan api itu sampai besar. Dan ada burung hudhud mengambil air sedikit. Wahai, kata-kata cicak, wahai hudhud, kenapa engkau memberikan air sekecil itu? Aku ingin bahawa aku berada di mana, aku berada di kelompok mana, kata hudhud. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Yang keempat, yaitu banjir bandang ketika Nabi Nuh alaihissalam. Itu termasuk dalam bulan Muharram. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Nabi yang berdakwah selama 900 tahun, dan dakwanya yaitu selama 900 tahun hanya 80 orang yang mengikutinya. Wahai Nuh, kata Allah, engkau sangat sabar, 900 tahun engkau bisa berdakwah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam saat ini, ada enggak partai yang 10 tahun hanya satu itu bangkrut? Ada enggak pedagang yang 10 tahun yang pembelinya cuma satu pasti bangkrut? Ada enggak sekolah yang siswanya 10 tahun sama 10 tahun cuma satu siswanya pasti bangkrut? Kenapa? Tetapi Nabi Nuh alaihissalam kesabarannya yang sangat tinggi, dan termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu 5 orang yang sangat sabar. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu membuat kapal. Wahai Allah, aku akan pengen orang-orang kafir ini mati. Kalau masih kafir orang-orang ini, pasti anak cucunya akan kafir. Dan saat itu Allah menyebutkan, wahai Nuh, Allah beri solusi, kau buat kapal. Bagaimana membuat kapal, ya Allah? Kau tanam di mana? Tanam dulu pohon. Setelah tanam, kau siram. Setelah siram, kau buat kapal dari kayu-kayu itu. Berarti sukses butuh proses. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Saat terbuat kapal, orang-orang kafir sangat-sangat kurang ajar. Dia buang najis di dalam kapal itu. Sangat-sangat kurang ajar. Sampai-sampai ada kafir yang setruk, digotong atau digendong ke dalam kapal itu untuk membuang najis. Waduh, ini adalah salah satu kafir yang paling kurang ajar. Ketika dia keluar, kafir itu terjatuh di tumpukan najis itu. Ketika itu sembuh kafir itu, dan orang-orang bertanya, wahai
kenapa kau bisa sembuh? Aku berobat di kapal Nabi Nuh. Dan saat itu yang sakit-sakit bawa baskom, bawa rantang kalau ada banyak penyakit. Ketika itu bersihlah pula kapal Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu banjir bandang telah mulai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Nuh, masuklah dalam kapal. Kerana banjir bandang akan segera dimulai. Banjir bandang terbesar dan tidak pernah ada di dunia di masa saat ini. Tsunami Aceh belum, tapi banjir bandang di zaman Nabi Nuh itu lebih besar daripada tsunami Aceh. Saat itu Nabi Nuh alaihissalam melihat, wahai, mana anakku? Mana anakku? Kan'an. Tak tahu mana Nuh. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an di atas bukit. Wahai Kan'an, ayo lihat bersama papa. Ayo bersama Abi, kata Nabi Nuh. Wahai Abi, wahai ayah, aku tidak bisa kerana aku sudah tinggi, katanya. Dan terhempaslah Kan'an oleh air laut yang luar biasa. Itu terjadi di bulan Muharram juga. Terima kasih. Itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita semua menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang banyak beristighfar dalam bulan Muharram ini. Itulah intinya untuk di bulan Muharram, yaitu perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.